Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan. Dari video aku kemarin yang aku ngebahas tentang makhluk pelit gitu ya yang ada di dunia ini. Kali ini izinkan aku untuk menyampaikan informasi, yaitu apa? Jadi orang-orang miliarder yang tiba-tiba jatuh miskin gara-gara ya terlalu boros. Siapa sih di dunia ini yang nggak mau hidup bergelimangan harta? Sama kayak aku juga pengen gitu ya. Ya aku lagi berusaha mencari uang, sama nih kayak gini, aku bikin video terus walaupun gak ada yang nonton. Aku berusaha untuk bisa diterima oleh kalian semuanya, karena aku juga lagi berproses untuk mencari uang. Gak apa-apa kalian gak nonton juga, gak apa-apa. Aku akan tetap konsisten untuk bikin video terus-terusan sambil belajar, sambil melancarkan storytelling aku akan terus bikin video sampai lu pada bosen nih ngeliat gua, ya kan, sekali ngeliat dia lagi gitu. Nggak apa-apa, nanti lama-lama gue yakin lu pasti ngeklik video gua. Curhat. Lanjut, tadi habis azan. Korban dari membuang-buang uang untuk gaya hidup berlebihan bukan cuma orang yang biasa aja gitu ya, tapi para pengusaha sukses ini yang sepatutnya mengerti makna dari kerja keras justru lupa pada prinsip tersebut ya. Itu saat berada dalam puncak kesuksesan, masalah bertambah parah ketika manusia super kaya ini tergoda mencari tambahan kekayaan dari jalan tidak halal buat membiayai pola hidup jet set mereka itu. Lalu beberapa nama di daftar ini pun berakhir diincar penegak hukum. Kekayaan mereka di masa jaya yang terkesan tidak ada habisnya lenyap seketika dan mereka pun jatuh miskin. Siapa aja? Lanjut. Yang pertama ya, di usia 30-an, harta pengusaha Amerika Serikat ini bisa dibilang komplit. Dia memiliki beberapa jet pribadi, selusin kapal pesiar, dan memiliki sebuah klub olahraga kriket. Alan Stanford bahkan sempat masuk daftar orang terkaya sedunia versi Forbes dengan nilai harta ditaksir mencapai 2,2 miliar US dollar. Siapa sangka pria kelahiran Texas itu sejak akhir 90-an mulai menambah pundi-pundi kekayaan lewat cara yang tidak halal. Perusahaannya menjalankan skema Ponzi, yakni skema investasi bodong yang memutar uang nasabah baru gitu. Buat apa uang haram itu? Ternyata untuk membiayai gaya hidupnya yang luar biasa boros. Dia senang sekali berpesta dan plesir keliling dunia memakai fasilitas kelas 1. Kejahatan Stanford terbongkar pada 2009 ketika rekeningnya di Antigua dibekukan pemerintah Amerika Serikat. Hartanya kini ludes untuk mengganti kerugian 20.000 nasabah yang dia tipu. Sambil meringkuk di bui, ia masih menjalani pengadilan untuk beberapa jeratan pidana dan perdata. Stanford diancam penjara 110 tahun. 110 tahun atas semua perbuatannya. 110 tahun. Dan selanjutnya yang kedua yaitu ada Sean Quinn. Ternyata ia gemar banget nih hidup boros ya. Pada tahun 2008, pria ini dinobatkan sebagai orang terkaya di Irlandia. Ia adalah pemilik Anglo-Irish Bank yang membiayai banyak proyek konstruksi di seantero Eropa. Di balik kesuksesannya itu, Sean Quinn ternyata juga hidupnya boros banget ya. Ia juga suka mengambil resiko dengan menjaminkan perusahaan yang baru dia suntik modal ke bisnis lainnya. Jadi kayak gali lubang tutup lubang kali gitu ya. Ketika krisis dunia terjadi, investasinya di bank amblas seketika. Padahal dia kadung memutar modalnya ini ke berbagai proyek properti ya, yang juga mendadak nggak laku. Lalu hasilnya ini kekayaan Quinn sebesar 2,8 miliar hilang begitu aja. 2,8 miliar US dollar yaitu hilang gitu aja. Setelah bank yang dia kelola bangkrut.
Pria yang gemar berpesta dan mengoleksi benda seni ini hanya punya 15.000 US dollar atau setara dengan 181 juta di rekeningnya. Dan jumlah itu terhitung recehan alias dia resmi jatuh miskin. Mengingat harta di masa jayanya senilai berkali-kali lipat. Kalau pagi-pagi aku record ya, itu ibu-ibu ya pada di bawah gitu, pada ngobrol kedengeran lebih bukan hahaha kayak anak-anak ini gitu, jadi kayak lebih ke masalah-masalah pribadi, jadi agak-agak ngeri juga kalau misalnya masuk ke record gitu. Kalau ini bocah-bocahnya pada sedih banget sih. Dan yang selanjutnya yaitu Patricia Kluge, udahlah, itulah pokoknya. Jadi istri dari mendiang miliarder John Kluge, itulah. Adalah salah satu orang terkaya dunia pada era 90-an. Satu kesalahannya itu ia tidak serius mengelola bisnis ketika suaminya masih hidup. Saat kendali perusahaan dia ambil alih, banyak strategi bisnisnya berantakan. Sementara Patricia lebih aktif menghadiri pertemuan sosialita dan juga peragaan busana dibanding mengurus usahanya. Tanda-tanda kejatuhannya terlihat saat ia terpaksa menjual lahan anggur seluas 960 hektar. Pada akhirnya ia merugi 70 juta US dollar di awal 2000-an. Lantas jatuh miskin, bahkan rumah mewah yang ia tinggali di Kanada terpaksa dilelang untuk menutupi hutang pada bank. Nah, yang terakhir di sini ada Jordan Belfort. Di usia 25 tahun, penghasilannya per tahun mencapai 250 juta US dollar. Firma investasi Stratton Oakmont yang ia kelola selama era 1990-an menggemparkan pasar saham pasar saham Wall Street Amerika Serikat. Jordan Belfort adalah broker saham ambisius yang berhasil meraup kekayaan dalam waktu singkat berkat kelihayannya meyakinkan investor. Rumah mewah, pesawat pribadi, kapal pesiar, dan harta duniawi yang bikin orang lain tentu aja iri, termasuk gua. Semuanya itu dia milikin. Tapi sayangnya gaya hidupnya sangat gak sehat ya. Belfort kecanduan narkoba, gemar menggelar pesta pora, bahkan ia pernah dikabarkan menggelar aksi melempar orang cebol hanya untuk bersenang-senang. Maaf ya, orang cebol gitu ya. Hanya untuk bersenang-senang, jadi dilempar gitu biar dia seneng gitu. Gila. Untuk menghidupi gaya hidup boros itu, Belfort mulai mengambil jalan pintas. Ia memanipulasi saham dan melakukan pencucian uang di Swiss. Jejak kejahatannya juga tercium ya oleh FBI. Dan karirnya tamat pada 2003 dengan penjara 4 tahun dan denda 100 juta US dollar. Sempat merasakan hidup miskin, Belfort menata ulang hidupnya sebagai motivator lalu menulis biografi. Ceritanya yang jatuh bangun diangkat menjadi film The Wolf of Wall Street. Udah pada nonton belum? Itu tadi kisah-kisah para miliarder yang hidup boros akhirnya jatuh miskin karena boros ya. Jadi kadang-kadang tuh sesuatu hal yang berlebihan itu emang gak baik. Jadi mau boros berlebihan gak baik, udah gitu pelit juga berlebihan juga gak baik juga gitu ya, serba salah gitu. Jadi udahlah, kita ada porsinya masing-masing. Jadi yang tahu diri kita ya cuma kita sendiri ya. Jadi jangan terlalu boros, jangan juga terlalu pelit gitu. Beda sih, hemat sama pelit itu beda banget emang. Semoga video ini bermanfaat. Maaf kalau ada sound bocah-bocah yang teriak-teriak ya. Semoga informasi yang aku sampaikan itu juga tersampaikan pada kalian. Klik like jika kalian suka. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you next video. Assalamualaikum.